Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniai kita dengan nikmat iman dan ihsannya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan ini dengan tanpa halangan sesuatu apapun. Anak-anakku yang aku cintai, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku semuanya antusias dan memiliki animo yang tinggi untuk mengikuti setiap tahapan dalam materi yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu adalah mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anakku semuanya sudah mengetahui bahwasannya iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk bagian dari rukun iman yang 6, gitu ya. Bukan sesuatu yang asing tentunya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mendalaminya lebih jauh lagi. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf. Anak-anakku semuanya kiranya juga perlu untuk memahami bahwasannya ada beberapa nabi kendatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab kepada mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa suhufnya kepada mereka. Beberapa di antaranya adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Sid alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam. Isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwasannya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada beberapa rasulnya itu berisikan akidah. Yang di dalam akidah itu diulas tentang adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita selaku hambanya Allah berupaya untuk bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan semua tata peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasannya isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berisikan syariat. Di dalam syariat itu dijelaskan tentang ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia.
Lalu kemudian di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu juga berisikan akhlak. Di dalamnya diulas tentang cara bersikap dan bertindak kepada Allah serta kepada sesama. Kita diarahkan untuk kemudian memiliki hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Di samping kemudian tentunya kita juga dikehendaki untuk bisa membangun hubungan yang dinamis, hubungan yang baik dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit, bumi, jagat raya beserta isinya ini. Lalu kemudian berikutnya bahwa isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu berisikan janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Janji pahala tentunya adalah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan amal-amal ketaatan. Bagi mereka yang senantiasa melaksanakan amal-amal kebajikan. Sementara ancaman siksa adalah bagi sekalian umat manusia yang melaksanakan amal kemungkaran, yang melaksanakan amal-amal ataupun perilaku-perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan tentunya itu sudah kita ketahui bersama bahwasanya isi-isi dari pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu berisikan tentang kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh sekalian umat manusia. Kita bisa belajar, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil teladan dari umat-umat terdahulu yang dikisahkan di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada beberapa rasul terpilihnya, tentunya termasuk di dalam kitab Al-Quran yang merupakan pedoman kita selaku umat Islam. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul terpilihnya. Kitab-kitab tersebut tentunya anak-anakku semuanya sudah mengetahuinya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendalaminya lebih jauh lagi terkait beberapa kitab yang pernah Allah turunkan kepada beberapa hamba terpilihnya itu. Kita mulai dari kitab yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini sebagai kitab samawi, sebagai kitab yang memang sengaja Allah turunkan dari langit untuk kemudian diamanahkan, dipercayakan kepada rasul terpilihnya. Lantas rasulnya pun Allah perintahkan untuk menyampaikan kandungan ataupun isi yang terdapat dalam kitab tersebut kepada umatnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun pokok-pokok isi dari kitab Taurat itu ada 10. Pertama yaitu berisikan tentang ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua tata cara peribadatan kepada selain Allah. Lalu yang kedua berisi larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4, memuliakan hari Sabtu. Bagi umat Yahudi, hari mulia mereka adalah hari Sabtu. Dalam satu minggu ada hari yang harus kemudian mereka muliakan, ada hari yang lantas mereka diperintahkan untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari istimewa bagi mereka. Mereka diminta untuk memperbanyak ritual ibadah yang tata caranya sudah dijelaskan di dalam kitab mereka melalui rasul yang sengaja Allah utus untuk mereka, yaitu dalam satu minggu ada satu hari, hari Sabtu, untuk kemudian mereka menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari yang sengaja mereka khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam kitab Taurat juga berisikan perintah untuk
menghormati ayah dan ibu. Sebagai anak diminta untuk senantiasa berkhidmat, memberikan pelayanan yang baik kepada ayah dan ibu, senantiasa menaati perintah mereka selagi perintahnya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat, dan senantiasa pula berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangan dari mereka. Sebagai bukti bahwasanya kita selaku anak supaya senantiasa menghormati, memuliakan orang tua sebagai wasilah lahirnya kita di muka bumi ini. Itu dibahas, diulas di dalam kitab Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian di dalam kitab Taurat juga berisikan larangan membunuh sesama manusia. Lalu yang ketujuh di dalam kitab Taurat berisi adanya larangan untuk berbuat zina. Lalu yang kemudian kedelapannya adalah larangan mencuri. Kesembilannya adalah larangan menjadi saksi yang berdusta. Lalu yang kesepuluhnya adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Di dalam kitab Taurat juga berisikan perlindungan terhadap hak orang lain. Penganut atau pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak diperkenankan untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak dibenarkan untuk memiliki keinginan menguasai hak yang memang bukan menjadi haknya. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Berbeda halnya dengan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam tidak berisikan syariat, tetapi ianya berisikan kumpulan ayat-ayat suci yang terdiri dari 150 surat. Di dalamnya memuat nasihat-nasihat, kata-kata hikmah dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam diutus sebagai seorang nabi, adapun syariat dalam beragamanya mengikuti syariat yang sudah Allah turunkan sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat. Nah, sehingga kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud yaitu Zabur tidak berisikan syariat, tetapi berisikan syair-syair yang di dalamnya berisi untayan-untayan hikmah untuk kemudian dipedomani ataupun memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada para pengikutnya untuk senantiasa mengerjakan kebajikan dan berusaha untuk sedapat mungkin menghindari perbuatan-perbuatan mungkar. Berikutnya yaitu adalah kitab Injil. Kita tentunya sering mendengar kitab Injil ini. Kitab Injil ini Allah turunkan kepada salah satu rasul terpilihnya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Atau kitab Injil ini Allah turunkan untuk umat Nasrani. Kalau kitab Taurat Allah turunkan untuk umat Yahudi, maka kitab Injil ini Allah peruntukkan bagi umat Nasrani melalui nabi mereka yang mulia yaitu Nabi Isa alaihissalam. Adapun isi dari kitab Injil itu setidaknya memuat 4 hal pokok. Pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat yang lebih dulu turun sebelum kitab Injil tersebut. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, ini yang barangkali perlu adanya penekanan, bahwasannya di dalam kitab Injil dimuat akan adanya kabar bahwa pada saatnya nanti setelah Nabi Isa alaihissalam akan terutus seorang Rasul yang mulia sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah Allah informasikan, sudah Allah wahyukan, sudah Allah wartakan di dalam kitab Injil yang merupakan kitab yang dipedomani oleh umat Nasrani. Dan terbukti bahwasanya memang setelah
Nabi Isa alaihi salam, ada nabi yang sengaja Allah utus sebagai penutup bagi para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah utus bukan hanya untuk umat tertentu, tetapi terutusnya Nabi Muhammad ini adalah untuk umat sekalian alam, rahmatan lil alamin. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Ini adalah kitab yang menjadi pedoman kita selaku umat Islam. Semua dari kita tentunya memahami dengan sepenuhnya bahwa selaku umat Islam, kitab yang Allah turunkan bagi kita adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, yang Allah turunkan kepada Rasul termulianya, melalui malaikat termulianya pula. Rasul termulianya yaitu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat termulianya yaitu malaikat Jibril selaku penghulunya para malaikat, di malam termulianya yaitu di malam Lailatul Qadar, di bulan termulianya yaitu di bulan Ramadan. Dan isi pokok yang termuat di dalam Al-Quran yaitu berisikan masalah akidah, berisikan mengenai masalah keimanan. Bagaimana kemudian Al-Quran mengajak kepada para pengikutnya, kepada para penganutnya untuk senantiasa beriman kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk iman kepada selain Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bertumpu, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat untuk memuarakan keimanannya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Qur'an juga berisikan ibadah dan muamalah, hablum minallah wa hablum minannas. Al-Qur'an mengatur kita selaku umat Islam agar kemudian memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang selaras dengan sesama umat manusia. Di samping tentunya kita selaku umat Islam juga dikehendaki untuk memiliki hubungan yang juga baik kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik secara horizontal, baik secara vertikal, selaras hubungannya dengan sesama umat manusia dan harmonis, kondusif hubungannya dengan Sang Khalik selaku pencipta langit bumi beserta segala perbendaharaannya ini. Lalu berikutnya Al-Quran berisikan syariah, hukum-hukum. Al-Quran banyak memuat tentang hukum. Ada hukum muamalah, ada hukum munakahat, ada hukum-hukum yang lain. Diulas, dibahas dengan sangat detail sekali. Dan ini semestinya dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam ketika kemudian memiliki permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum, berhukum dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan selanjutnya Al-Quran juga berisikan akhlak atau budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti, kita selaku umat Islam diminta untuk memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia, akhlak atau budi pekerti yang agung, mengikuti, meneladani akhlak atau budi pekerti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang kelima, bahwa Al-Quran berisikan tarikh atau sejarah umat terdahulu banyak dimuat di dalam Al-Quran, dengan harapan kita selaku umat Islam bisa kemudian menjadikan kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu sebagai ibroh, sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah pembelajaran
agar kebaikan-kebaikan yang sudah diwariskan oleh umat terdahulu itu bisa untuk kemudian kita warisi dan kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, dan perilaku-perilaku buruk barangkali perilaku-perilaku mungkar mungkin yang diperbuat oleh umat terdahulu bisa untuk kemudian kita jauhi, bisa untuk kemudian kita tinggalkan. Di samping yang keenam, Al-Quran berisikan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pondasi-pondasi dari ilmu pengetahuan itu, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran sudah diulas. Pondasi tentang ilmu kesehatan sudah diulas dalam Al-Quran. Pondasi tentang masalah ilmu astronomi juga sudah dimuat di dalam Al-Quran, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian Islam ini melahirkan tokoh-tokoh besar, ilmuwan-ilmuwan hebat. Ada Ibnu Sina dalam bidang medis, ya, dan seterusnya, gitu. Bagaimanakah cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait cara atau upaya yang bisa kemudian kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Tidak akan berguna keenam-enamnya ketika kemudian ada salah satu dari 6 rukun iman tersebut yang sengaja kita tinggalkan. Di antaranya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, anak-anakku sekalian? Caranya adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita berupaya untuk meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut bukanlah mimpi dari rasul-rasul itu, bukanlah karangan dari para rasul-rasul itu, bukanlah rekaan dari rasul-rasul itu, tapi kitab-kitab tersebut adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini sepenuhnya. Lalu kemudian kita diminta untuk bisa membenarkan terhadap adanya kitab. Jangan kemudian kita ragu, jangan kemudian kita sanksi terhadap kitab-kitab yang sudah Allah turunkan tersebut. Kita harus meyakini benar bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat, benar bahwa Allah telah menurunkan kitab Zabur, benar bahwa Allah telah menurunkan kitab Injil, benar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim. Berikutnya yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita supaya memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu wa taala harus kemudian bisa kita pahami untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman, untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, sehingga kita akan terselamatkan, sehingga kita akan terpelihara, terjaga dari kerusakan akhir zaman ini. Berikutnya cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita supaya mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, yaitu kita harus memahami sepenuhnya bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab yang paripurna. Kitab-kitab terdahulu telah tersempurnakan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang lintas zaman sampai kemudian dunia ini nanti akan berakhir. Al-Quran masih memiliki relevansi yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman di setiap tempat dan di setiap waktunya. Sekarang tugas kita selaku generasi penerus Islam berupaya untuk bisa menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kalau kemudian kita berupaya untuk bisa mencintai Al-Quran, karena ianya adalah
pedoman utama umat Islam ini karena ianya adalah kitab yang sengaja Allah turunkan untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi umat Islam ini. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran bukan hanya sebuah pengakuan tentunya bahwa kita mencintai Al-Quran, tapi harus kemudian dibuktikan. Benarkah bahwasanya kita ini adalah generasi yang cinta Al-Quran? Bisa dikenali, bisa ditengarai dari ciri-ciri yang melekat pada orang yang mencintai pada Al-Quran. Yang pertama, bahwasannya memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada keterpautan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang kelima, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Ini adalah ciri-ciri yang membuktikan bahwasannya yang bersangkutan adalah generasi yang mencintai Al-Quran, bahwa dia adalah generasi yang mencintai Al-Quran. Beberapa hal ini menjadi bukti nyata yang tidak bisa kemudian dipungkiri. Ketika beberapa hal ini tidak dipunyai, maka hanya sebuah pengakuan ketika seseorang menyebut dirinya cinta terhadap Al-Quran, manakala beberapa hal ini tidak mereka miliki, tidak mereka punyai, tidak tercermin dalam perilaku keseharian mereka. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tentunya anak-anakku sekalian yang aku sayangi. Yang pertama, hikmah, faedah ataupun manfaat yang kita dapatkan dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kemudian menjadi tahu, dengan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sadar betapa Allah itu adalah zat yang sangat cinta dan sayang kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa kitabnya dengan harapan umatnya memiliki pedoman, umatnya memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga tidak kemudian menjadi umat yang tersesat, sehingga kemudian tidak menjadi umat yang jauh dari jalan kebenaran. Yang kedua, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akan mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang sudah Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, tentunya sudah sangat lengkap sekali isi yang termuat di dalamnya, syariat dan pedoman hidup ada di dalamnya. Kita akan menjadi umat yang selamat manakala kemudian kita bisa mengetahui syariat dan pedoman hidup yang ada dalam Al-Quran untuk kemudian mengaplikasikannya dalam perilaku kehidupan keseharian kita. Perilaku keseharian kita haruslah mencerminkan sebagai seorang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan hikmah yang besar dengan keimanan yang kita punya, dengan keimanan yang kita miliki, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala,
khususnya Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Yang ketiga yaitu hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Kita akan menjadi umat yang senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, akan terselamatkan, akan terpelihara dari jalan-jalan yang sesat. Ini beberapa hikmah yang kemudian akan kita peroleh, yang kemudian akan kita dapatkan ketika kita memiliki rasa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kiranya demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi daya dorong bagi anak-anakku semuanya untuk senantiasa berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang berjalan di atas kebenaran, terjauhkan, terselamatkan, terpelihara dari jalan-jalan kesesatan, sehingga kita bisa untuk kemudian meneruskan perjuangan para pendahulu kita, bisa mewarisi semangat untuk membangun negeri ini dengan pembangunan sebagaimana yang kita dapati hal tersebut di dalam Al-Quran, di dalam kitab yang sudah Allah turunkan kepada Rasul termulianya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat anak-anakku semuanya, belajar ya dan mempersungguh. Semoga Allah SWT senantiasa meliputi kita semuanya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, syukran katsiran, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.